Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini video ketiga untuk kuliah kita, pengantar ekonomi mikro. Pada kesempatan video kali ini kita akan mempelajari tentang titik equilibrium atau pertemuan antara permintaan, keseimbangan permintaan dan penawaran. Video ini singkat saja. Ini mudah-mudahan setelah ini saya harap bagi yang belum like and subscribe silahkan like and subscribe, dan seperti biasa tulis komentar di bawahnya dengan menuliskan nama dan kelas untuk diabsen oleh ketua kelasnya. Iya, kemarin kita sudah bahas tentang permintaan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan, kemudian penawaran, fungsi, dan faktor-faktor apa yang sudah mempengaruhi penawaran. Jadi selanjutnya kita akan lihat proses terbentuknya harga atau keseimbangan. Ya, keseimbangan ini atau equilibrium adalah suatu keadaan dalam pasar bila jumlah barang yang ditawarkan penjual pada suatu tingkat harga tertentu sama dengan jumlah yang diminta pembeli pada tingkat harga yang sama. Jadi keseimbangan itu adalah proses terbentuknya harga. Kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan itu sama dengan jumlah barang yang diminta oleh pembeli, jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada suatu tingkat harga yang sama. Ya, saya pernah sampaikan mungkin kalau kita melihat harga telur di pasar misalnya, harga telur itu 42.000 satu rak misalnya, maka kita akan dapatkan hampir semua di semua tempat dalam pasar itu atau di pasar-pasar sampingnya harga telurnya sama. Ya. Atau juga mungkin kalau kita pernah beli rambutan, maka kita akan dapatkan harga rambutan dari kota Kendari ke Baruga itu sama semua. Rambutan Aceh misalnya 10.000, rambutan jenis lain misalnya 15.000. Nah, ini yang kemudian yang lalu kita sebutkan invisible hand dalam ekonomi konvensional, atau kalau kata Ibnu Taimiyah dalam ekonomi Islam, Allah lah yang menciptakan harga. Nah, pada kesempatan kali ini keseimbangan yang kita bahas adalah ketika jumlah barang yang ditawarkan penjual itu sama dengan jumlah barang yang diminta oleh pembeli pada tingkat harga tertentu. Kata kuncinya di situ, ya, pada satu tingkat harga yang sama. Ya. Ini contoh misalnya penawaran terhadap harga buku tulis, penawaran terhadap buku tulis, ya. Perhatikan, buku tulis harganya 5.000, jumlah barang yang diminta itu 2.000 rupiah, 200 biji, sementara jumlah barang yang ditawarkan itu 900 biji, sehingga sifatnya adalah kelebihan pada penawaran. Kalau harganya 4.000, maka jumlah barang yang diminta dia akan naik, ini seperti teori permintaan yang kita bahas kemarin. Tetapi jumlah barang yang ditawarkan itu adalah sebanyak 800. Artinya ini juga masih terjadi kelebihan penawaran. Ya. Kalau harga barangnya turun lagi menjadi 3.000, ya, maka jumlah barang yang diminta itu 600. Ya, 600 biji buku yang diminta oleh konsumen, dan jumlah barang yang ditawarkan itu adalah 600 juga, sehingga inilah yang disebut dengan equilibrium atau keseimbangan. Sehingga tadi kita sebutkan bahwa equilibrium adalah jumlah barang yang sama antara yang diminta dengan yang ditawarkan pada tingkat harga yang sama. Ini 3.000 rupiah, jumlah yang diminta 600 dan jumlah yang ditawarkan 600 buah. Nah, kalau harganya turun lagi jadi 2.000 rupiah harga buku tadi, maka jumlah barang yang diminta itu terus meningkat jadi 900. Kenapa? Ya tadi ya kita sudah jelaskan pekan lalu, kalau grafik untuk permintaan itu dia dari kanan atas ke kiri bawah. Artinya
makin rendah harganya, maka permintaan konsumen itu akan makin tinggi. Terbalik dengan penawaran. Dia kalau makin rendah harganya, maka atau makin tinggi harganya, maka jumlah permintaannya penawarannya akan lebih naik. Nah, kalau Rp1.000 permintaannya terus meningkat, sementara penawarannya akan menurun. Ini adalah kelebihan permintaan. Jadi 4.000 dan 5.000 itu kondisinya adalah kelebihan penawaran. Harga 3.000 itu keseimbangan, di bawah 3.000 itu adalah kelebihan permintaan. Sesuai dengan teori permintaan dan penawaran yang sudah kita bahas pekan lalu. Nah, kita kasih contoh misalnya kemarin kita bahas jumlah D itu demand atau permintaan, Q demand ini sama dengan C dikurang delta P. Ya. Jadi C itu adalah sementara QS tadi jumlah barang yang ditawarkan supply sama dengan min M ditambah NP. Di sini kita bisa baca C adalah jumlah barang yang diminta pada tingkat harga 0. Jadi C itu adalah konstanta atau jumlah barang yang diminta pada tingkat harga 0. D adalah kecondongan kurva permintaan. M adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga 0. N adalah kecondongan kurva penawaran. QD adalah jumlah barang yang diminta. QS adalah jumlah barang yang ditawarkan. Contoh. Ini terbalik ya. Ini. Contoh, persamaan jumlah permintaan karet alam di Kota Ambon adalah QD sama dengan 22.000 dikurang 2P. Sedangkan fungsi permintaan karet tersebut adalah QS sama dengan minus 300 ditambah 3P. Pertanyaannya, berapa harga karet alam dan kuantitas karet yang diperjualbelikan? Ya, jadi pertanyaannya, berapa harga karet alam tersebut dan kuantitas jumlah karet yang diperjualbelikan pada kondisi equilibrium. Oke. Nah, jawaban kita perhatikan dulu. Diketahui tadi QD-nya atau jumlah barang yang ditawarkan punya persamaan 22.000 dikurang 2P. QS-nya dengan persamaan yang minus 300 ditambah 3P. Equilibrium kita sudah pelajari tadi atau kita sudah pahami tadi. Equilibrium terjadi jika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Yang ditanyakan adalah berapa harga karet alam tadi, dan yang kedua berapa jumlah barang yang ditawarkan atau jumlah barang yang diminta. Karena pasti sama. Nah, perhatikan di sini. Pertama, QD sama dengan QS. Ya, karena tadi jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang ditawarkan karena kondisinya equilibrium. Jadi persamaan QD tadi C dikurang DP sama dengan min M ditambah NP. Kita saksikan, kita masukkan persamaan QD 22.000 dikurang 2P sama dengan minus 300 ditambah 3P. Kita samakan, kita substitusi, kita operasionalkan, kita pindahkan 3P ke ruas kiri, minus 2P dikurang 3P sama dengan minus 300, ini 222.000 kita pindahkan ke kanan, jadi minus 22.000. Minus 5P sama dengan minus 22.300, P sama dengan 22.300 dibagi 5 sama dengan 4.460. Nah, ini jumlah barang, harga barang atau harga barang itu adalah 4.460. Berapa jumlah barang yang ditawarkan dan diminta itu pasti sama. Ya, ini selalu kita pahami, jumlah barang yang diminta dan ditawarkan itu sama. Artinya kita ambil persamaannya QD saja,
22.000 dikurang 2P sama dengan 22.000 dikurang 2 dikali, kita substitusi nilai P yang baru kita dapat, 4.460, 22.000 dikurang 8.920, hasilnya adalah 13.080. Ini adalah jumlah barang yang ditawarkan atau jumlah barang yang diminta. Ini akan sama nanti kalau kita masukkan persamaan penawaran. Ya, penawaran. Jadi akan sama juga hasilnya 13.080 buah karet. Jadi kita simpulkan bahwa harga karet alam tersebut senilai 4.460, sedangkan jumlah barang yang diminta pada kondisi equilibrium adalah 13.080 karet alam. Saya kira itu saja untuk pertemuan equilibrium kali ini. Kita akan ketemu lagi pada video yang terakhir sebelum kita berikan tugas untuk final. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.